Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asep Khairul Anam, mahasiswa Arsitektur Universitas Pancasila, ingin menjelaskan tugas Studio Perancangan Arsitektur 5 yang berjudul Perancangan Hotel Bintang 4, Kantor Sewa, dan Shopping Center. Berikut penjelasannya. Yang pertama, data tapak atau site. Lokasi tapak yang saya pilih berada di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Utara. Tepatnya Jalan Benyamin Sueb nomor 37 sampai 39, Kemayoran, Jakarta Utara. Lokasi tapak sendiri berada di zona ungu K2. Zonasi untuk perdagangan dan jasa. Site memiliki luas 62.583 meter persegi atau 6,2 hektar. Dengan garis badan bangunan setengah dari jalan, koefisien dasar bangunan tapak atau site tersebut yaitu 41% dan koefisien luas bangunannya 5 serta ketinggian bangunannya 55 lantai. Analisis tapak, kontur dan drainase. Permukaan kontur ketinggiannya cukup bervariasi antara minus 10 cm sampai plus 60 cm. Kontur dimanfaatkan semaksimal mungkin dan menerapkan cut and fill sesuai kebutuhan. Sistem drainase menggunakan jenis drainase tertutup pedestrian, guna untuk memperhatikan lingkungan dan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Analisis tapak orientasi matahari bertujuan untuk meminimalkan energi matahari yang dibebankan pada bangunan itu sendiri dengan cara mengatur orientasi massa. Area fasad yang permukaannya kecil dihadapkan ke timur dan barat dengan mempertahankan bangunan yang tetap tipis dan terdapat void di tengah. Dengan strategi ini, maka bangunan dapat memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami. Analisis tapak iklim. Suhu rata-rata daerah tapak yaitu 27 derajat Celcius. Mengangkat massa di lantai dasar atau meninggikan elevasi lantai dasar memberikan efek pembayangan yang cukup untuk lantai sunken sepanjang tahun. Void ini mampu meningkatkan sirkulasi udara perkotaan sehingga ikut memberi dampak pada pendinginan bangunan. Analisis tapak vegetasi. Memaksimalkan fungsi koefisien dasar hijau sebagai strategi meningkatkan iklim microsite dan membantu resapan air di musim hujan. Replikasi lahan hijau vertikal bertujuan untuk memberi ruang hijau pada level lantai tertentu sebagai bentuk kompensasi terhadap lahan yang digunakan untuk bangunan. Set bagian barat dan utara merupakan tingkat kebisingan tinggi. Sebaiknya ditanami lebih banyak vegetasi seperti pohon perdu untuk meredam tingkat kebisingan. Gubahan massa. Gubahan massa berawal dari mengikuti grid kota, kemudian massa dipecah sejajar batasan tapak barat sampai timur, memodifikasi massa bangunan sebagai pembentukan ruang positif antar gedung, lalu memodifikasi massa vertikal untuk cahaya dan angin. Ruang terbuka hijau sangat diperlukan dalam merancang sebuah bangunan dengan konsep green building. Karena ruang terbuka tersebut dapat menstabilkan lingkungan site lebih baik dan menjadi paru-paru di sekitar site itu sendiri. Konsep struktur. Dinding menggunakan curtain wall sebagai dinding penutup. Dilatasi gedung terbagi menjadi 3 dan menggunakan dilatasi 2 kolom. Atap ditutup dak beton dan berfungsi sebagai ballroom dengan penutup atap struktur baja. Plat lantai beton bertulang dengan ketebalan 12 cm dengan perkuatan balok di bawahnya. Kor beton bertulang berfungsi sebagai inti bangunan yang dapat memperkuat dari gaya lateral
dan memanfaatkannya sebagai transportasi dalam bangunan. Green building, sun shading. Pemilihan material kaca solar kontrol Law E dipilih berdasarkan perhitungan OTTV. Material ini selain mampu menahan radiasi, juga dapat memasukkan cahaya yang cukup sebagai pencahayaan alami. Resapan air hujan memaksimalkan lantai dasar sebagai lahan hijau dan area publik, dan membantu resapan air di musim hujan. Penggunaan panel surya dapat memaksimalkan atap sehingga dapat menghemat penggunaan energi listrik. Konsep teknologi bangunan. Penggunaan panel surya sehingga dapat menghasilkan energi yang bersumber dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Fire emergency sensor untuk mendeteksi adanya api dan jika terjadi kebakaran. Fasad menggunakan sun shading berguna untuk mengurangi radiasi matahari. Leaf multizone digunakan untuk meningkatkan efisiensi bangunan. Konsep pencahayaan. Pencahayaan alami dioptimalkan menggunakan alat pemantul cahaya horizontal yang berada di dalam ruang. Pencahayaan alami juga dioptimalkan pada bagian sunken melalui skylight dan void. Konsep air. Mengolah kembali air hujan dan limbah dari toilet sehingga dapat digunakan lagi untuk kebutuhan flashing dan irigasi tanaman. Konsep aktivitas. Ruang publik berada di bagian bawah atau podium. Ruang semi-publik berada di bagian tengah dan ruang private berada di bagian atas. Ruang kerja yang sangat sehat dan hemat energi dengan pencahayaan alami optimal. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang guna menambah etos kerja. Parkir kendaraan diletakkan di level podium sebagai buffer zoning publik dan semi-publik, sekaligus sebagai buffer kebisingan yang bersumber dari jalan raya. Berikut adalah gambar kerja dari Hotel Bintang 4, kantor sewa, dan shopping center.
Friendly of nature merupakan tema bangunan ini yang berarti bersahabat dengan alam, dengan cara memadukan ruang tata hijau dengan bangunan. Bentuk bangunan. Denah bangunan tinggi terlihat seperti burung elang yang sedang mengepakkan sayapnya dan terbang mengarah ke laut utara. Mengambil dari ikonik khas Jakarta sendiri, yaitu burung elang bondol. Bangunan tinggi memiliki 21 lantai dan 1 basement.